Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda dari 6 SCB. Izin yang saya hormati Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman 6 SCB. Izin di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar filsafat. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang filsafat? Menurut buku Filsafat dan Pemikiran Kaum Milenial, penulis Nyai Suminten yang saya baca, bahwa filsafat adalah sebuah proses berpikir rasional dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bersifat spekulatif maupun praktis. Para mixtukus dan futurolog peramal mengemukakan filsafat sebagai kemampuan membaca logika alam atau tanda-tanda untuk menentukan serta meramalkan arah kecenderungan hari esok. Filsafat memiliki dua penganut paham, yaitu penganut paham pertama berupa paham filsafat sebagai kemampuan untuk memperoleh pengertian tentang pengalaman hidup yang diletakkan pada kemampuan teknis aplikatif untuk mewujudkan pengetahuan dalam praktik kehidupan yang nyata. Filsafat dikenal sebagai induk dari semua pelajaran atau ilmu yang ada. Secara spir, filsafat adalah ilmu yang membantu kita membuka wawasan dan cara berpikir dalam hidup kita, membantu kita membuka wawasan dan cara berpikir dalam hidup kita dari berbagai dalam berbagai permasalahan yang membantu kita membuka wawasan. Jika kita ambil analogi yang absurd, menurut saya filsafat dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dan mungkin tidak diketahui mana yang lahir duluan, seperti contoh ayam dan telur. Mengapa? Menurut saya adanya pikiran filsafat, pikiran radikal karena telah mengetahui. Mengapa? Menurut saya adanya pikiran filsafat, pikiran radikal karena telah mengetahui sedikitnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Sedangkan ilmu tidak serta hadir begitu saja. Ilmu hadir karena adanya pemikiran-pemikiran yang mendalam, atau dalam ini berpikir filsafat dalam konteks tertentu. Tentu jika kita mengadakan 1000 orang dan meminta pendapatnya mengenai suatu hal, pastinya akan ada 1000 pendapat yang berbeda karena mereka bisa berargumen sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan nalar mereka, tetapi tidak menjadikan bahwa filsafat ini hanya pikiran awang-awang semata. Intinya yang bisa dapat saya sampaikan dari filsafat adalah ilmu yang dapat membantu kita membuka cara pikir, cara pandang kita dalam keheningan menyelesaikan suatu permasalahan dan melihat hidup ini. Mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Karena filsafat seolah-olah mengherankan sesuatu. Pertanyaan yang bersifat biasa seperti pertanyaan tentang hal wujud sampai dengan pertanyaan yang bersifat filsafati. Keheranan seperti itu merupakan bekal bagi orang untuk berfilsafat. Bahkan timbul pertanyaan yang tidak bersifat filsafat. Hal ini penting karena dengan heran orang akan bertanya, sehingga ilmunya akan bertambah lebih dalam. Dengan bertambahnya ilmu lebih dalam dan lebih luas, orang akan mampu menganalisis masalah dengan lebih tajam serta menguasai lingkungannya. Namun orang yang berfilsafat akan menentukan atau menemukan akar dan mengetahui terlebih dahulu mengenai berfilsafat, atau lebih sederhananya apa itu filsafat. Selanjutnya, bagaimana caranya agar akal kita manusia berpikir filsafat? Menurut buku modul tentang ruang lingkup filsafat, Prof. Dr. Endri Boyriswati MPD, yang saya baca ialah
Caranya ialah dengan melakukan 6 karakteristik. Yang pertama, berpikir menyeluruh. Berpikir menyeluruh adalah mencermati objek yang menjadi kajian yang tidak dipandang, hanya satu sisi saja. Menurut Susia Sumantri tahun 2017, seseorang berpikir secara menyeluruh bagaikan seorang yang sedang mengadah ke langit atau seseorang pendaki gunung yang melihat ke bawah. Yang kedua, berpikir mendasar. Berpikir mendasar adalah berpikir sampai ke pondasi dari ilmu atau pengetahuan yang kita kaji. Yang ketiga, berpikir spekulatif adalah semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif. Yang keempat, berpikir reflektif adalah proses berpikir secara aktif. Yang kelima, berpikir kritis adalah proses menentukan kebenaran dan ketepatan dalam mencari tahu apa permasalahannya. Dan yang terakhir, berpikir postulatif adalah cara yang tidak perlu diverifikasi secara Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dan mengapa filsafat di belahan dunia timur atau Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Menurut jurnal Tarbiyah Islamiyah, Astuti dan kawan-kawan tentang sejarah perkembangan filsafat Islam, mulai penerjemahan filsafat Yunani sampai kemunduran yang saya baca ialah pemikiran filsafat Islam diawali oleh Al-Kindi dan dilanjutkan oleh Al-Razi, sehingga filsafat Islam pada waktu itu berkembang dengan pesat. Berkata kedua tokoh filsafat itu sendiri dan mendapatkan dukungan dari para khalifah Bani Abbas, akan tetapi dalam perjalanannya ilmu filsafat tidak senantiasa mengalami kemajuan. Terbukti pada masa Khalifah Al-Mutawakkil ilmu filsafat mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena ilmu filsafat mendapatkan respon negatif dari kalangan salaf, khususnya dari Imam Ibnu Hamal. Akan tetapi hambatan tersebut terjadi beberapa wilayah tersebut. Kajian ilmu filsafat tetap gencar dilakukan serta didiskusikan sehingga puncaknya lahirlah filsuf Islam yang bernama Al-Farabi. Khususnya pada masa Ibnu Sina, namun kembali mengalami kemunduran akibat serangan pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali setelah lama vakum pemikiran filsafat kembali dilahirkan pada masa Ibnu Rushd lewat tulisannya dalam Tahafut Al-Tahafut, akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta mampu mengairahkan ilmu filsafat kembali karena dampak dari pemikiran Al-Ghazali. Tidak hanya berhenti di sana, kemajuan ilmu filsafat Islam memulai babak baru dengan sangat baik, sehingga banyak memunculkan filsuf lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Peningkatan dan pesatnya pengembangan filsafat Islam sendiri. Selanjutnya, bagaimana caranya dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Menurut Journal on Education, Astuti dan kawan-kawan tentang sejarah perkembangan filsafat masa kebangkitan kembali yang saya baca ialah beberapa faktor atau cara penting Islam harus bangkit dari keterpurukannya. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Perancis, Inggris, dan lainnya ke negeri Muslim ke monopoli. Yang kedua, faktor internal, yaitu munculnya paham taklid pada pendapatan ulama praktik tarekat yang banyak mengutulskan wali syekh atau mursyid. Selanjutnya, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance dan Aufklärung? Hikmah dari Renaissance dan Aufklärung, pencerahan adalah bahwa kemajuan peradaban sangat bergantung pada pemikiran kritis, inovasi, dan penghargaan terhadap potensi manusia. Renaissance menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, seni, individualisme, dan inovasi teknologi. Selanjutnya soal nomor 4 yang jelaskan
secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam, baik dari perspektif yang memperbolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak membolehkan filsafat. Menurut jurnal Filar Aziz, memasang tentang kedudukan filsafat dalam Islam yang saya baca ialah kedudukan filsafat dalam Islam baik dari perspektif yang memperbolehkan filsafat. Ketika kita berbicara kedudukan filsafat dalam Islam, pertama tentunya kita akan bertanya aspek dan dimensi Islam yang mana yang akan kita bicarakan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah memahami Islam secara amplitudonya dan kedalamannya, terutama dimensi al-hakikah. Yang dengan ini kita akan mendapatkan titik persimpangan antara filsafat tradisional dan metafisik serta aspek perspektif Islam ke dalam pengetahuan yang mana seluruhnya telah diintegrasikan ke dalam sejarah Islam. Selanjutnya yang kelima ialah mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati. Menurut saya itu menjaga kualitas akal dan hati itu sangat penting bagi manusia karena berkontribusi pada kesehatan mental, emosional, membuat keputusan bijak, memperkuat hubungan interpersonal, mendukung pertumbuhan pribadi, membangun perilaku etis dan moral, serta memberikan berkontribusi positif kepada masyarakat. Semua ini meningkatkan keseluruhan kualitas hidup individu dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal hati? Menurut saya, menjaga kesucian dan kemurnian akal hati dapat dilakukan dengan terus belajar, refleksi diri, meditasi atau doa. Hidup sehat, bergaul dengan lingkungan positif, menghindari konten negatif, melakukan kebajikan, mengelola emosi, membaca buku inspiratif, dan berkonsultasi dengan ahli jika diperlukan. Langkah-langkah ini tersebut membantu menjaga dan meningkatkan kualitas akal dan hati. Sekian presentasi dan jawaban dari saya, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.